Ki Ageng Tarup. Menurut kalian beliau itu tokoh nyata atau hanya sekedar mitos? Apakah betul beliau itu menikah dengan seorang bidadari? Kalau beliau memang hanya tokoh mitos, kenapa nama beliau itu ada dalam daftar silsilah leluhur Sultan Islam yang ada di Jawa? Oke, mari kita bahas. Nah, jadi lur, jika kita berbicara tentang Ki Ageng Tarup, itu pasti akan terhubung dengan Majapahit akhir dan juga sejarah tentang Kesultanan Mataram Islam. Sebuah kesultanan yang dibentuk oleh Danang Sutawijaya atau yang kita kenal dengan Panembahan Senopati. Oke, masuk ke sejarah awal sebelum pendirian Kesultanan Mataram, dan semua itu bermula dari Ki Ageng Tarup. Oke, jadi saya mendapatkan referensi ini itu dari situs web almunawirkomplek.com, dan ini bersumber dari tuturan juru kunci makom Ki Ageng Tarup yang ada di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Hastono Adinagoro. Nah, menurut tuturan dari beliau, Ki Ageng Tarup itu merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro yang menikah dengan Dewi Retno Rosowulan yang merupakan putra dari Adipati Wilatikno dan juga merupakan adik dari Sunan Kalijogo. Nah, ini sebenarnya kurang bisa diterima. Kenapa? Ya karena ini merupakan masalah perbedaan garis waktu sejarah. Syekh Jumadil Kubro itu berada pada abad ke-13, sedangkan untuk Sunan Kalijogo itu terjadi di era abad ke-14. Ya mungkin saja ini bisa terjadi. Ya tulis di kolom komentar buat sedulur yang punya pendapat lain mengenai hal ini, karena saya juga hanya sekedar menyampaikan berita yang bersumber dari juru kunci makom Ki Ageng Tarup. Oke, lanjut. Terlepas dari itu, dari pernikahan Syekh Jumadil Kubro dengan Dewi Retno Roso kemudian memiliki putra yang diberi nama Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup kemudian menikah dengan Dewi Nawangwulan yang menurut tuturan dari warga setempat, Dewi Nawangwulan adalah seorang bidadari. Nah, pertanyaannya, apakah betul Dewi Nawangwulan adalah seorang bidadari? Ya mungkin agak sedikit kurang ilmiah ya, dan tidak bisa digunakan sebagai rujukan sejarah. Nah, saya juga melakukan riset tentang ini dan saya menyimpulkan bahwa penyebutan tentang Dewi Nawangwulan yang merupakan bidadari itu hanya sebagai simbolik, karena dalam babat sejarah pun yang menjadi sumber rujukan sejarah seringkali memang terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada masa kebudayaan Hindu-Buddha juga sering terjadi penyebutan nama simbolik. Misalnya penyebutan nama hewan yang digunakan sebagai nama, sebuah simbolik untuk kekuatan atau kewibawaan seseorang. Misalnya nama Bondan Kejawan yang merupakan putra